Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah dipertemukan lagi di tempat ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. 6 hari sudah kita sudah diberkati oleh begitu banyak keberkatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama satukan hati. Kita mau fokus di dalam Tuhan. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Thank you.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Pagi ini kita sepakat bahwa kita mau datang sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidupku. Haleluya. Thank you.
berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Haleluya. kita bisa tenang, karena kita bisa berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, saya panggil untuk ibu-ibu GPDI Hosana untuk kita sama-sama menaikkan pujian. Oh,
Haleluya. Pujian yang sangat memberkati saudara, bahwa Allah itu sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Lengkapi sukacita kami Yesus. Kami mau lebih dalam lagi untuk mengenal Kami mau lebih dalam lagi mencintai lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam dari hari ke hari kami mau mengasihi Tuhan, lebih dari apapun. Dan ini yang menjadi kerinduan, doa dan komitmen janji kami di hadapan Tuhan. Kami akan terus mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mari Tuhan pagi hari ini, Tuhan yang tahu apa yang menjadi doa, kerinduan, pergumulan dari setiap umat-umat-Mu. Dan kami tahu hanya di dalam Tuhan sajalah kami boleh temukan jalan keluar, kami boleh temukan penghiburan, kami boleh temukan damai dan sukacita.
Dan mari Tuhan berkati kami lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saatnya Tuhan, semua kami yang ada siap dengar dan terima firman Tuhan seutuhnya. Dan pakai, berkati, urapi hamba-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami akan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan hidup kita di dalam kekuatan dari kuasa Roh Kudus hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sungguh sangat bahagia dan bersyukur hari ini Tuhan boleh bawa dan hentar kita hari ini ada di dalam rumah Tuhan untuk kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui segenap hidup kita, akal kekuatan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih boleh ada sampai pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, sehingga kita masih boleh bertatap muka, menikmati suasana ibadah yang luar biasa, menikmati hari-hari hidup yang diberkati Tuhan, dan menikmati curah hujan yang mulai tinggi di Ruteng. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini saya mau berbicara satu hal yang sederhana saja dan temanya singkat saja. Saya berbicara tentang kudus. Dan tentu ketika saudara mendengar kata kudus ini bukan satu hal yang baru dalam hidup kita. Satu hal yang sudah sering dan kerap kali kita mendengar khotbah, renungan, kebenaran firman Tuhan dari banyak hamba Tuhan yang berbicara menekankan tentang kudus. Namun Bapak Ibu sebelum saya menyampaikan uraian atau firman Tuhan pagi hari ini, saya ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. Dan dari ayat-ayat ini kita akan bertolak, kita akan belajar, kita akan melihat, kita akan coba untuk memahami lebih dalam sesuai dengan pujian tadi liriknya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Saudara mau lebih dalam gak dengan Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini mari kita mau lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman Tuhan terkait dengan tema kita hari ini, kudus. 1 Petrus pasal 1. Saya akan baca ada 12 ayat kurang lebih di situ. Tidak mengapa Bapak Ibu ya, agak panjang hari ini saya mau baca ayat-ayat ini karena saya rindu saudara boleh menangkap, boleh melihat suatu pesan yang utuh dari firman Tuhan. Mulai dari ayat 13 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan itu tema perikop yang disematkan oleh Lembaga Alkitab atas 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 25. Dan ayat 13 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup
dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya pada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Diberkati setiap kita yang sudah membaca, memperhatikan, dan yang melakukan firman Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang hobi nonton film di sini? Saya hobi nonton film. Saya suka nonton filmnya produksi Marvel. Ada tokoh-tokoh superhero yang saya senangi dari produksi Marvel, dan juga DC Comics. Ada Batman, ada Superman, ada Wonder Woman, ada Spider-Man. Mana Kim? Mana Kim? Kim senangnya Spider-Man sama Captain America. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan ya, contoh di Korea, siapa yang senang nonton drakor? Ayo, siapa? Ayo, nah. Di Korea, kalau saudara perhatikan drakor-drakor, produksi rumah produksi atau film-film dari Korea, semua berbicara tentang cinta. Benar nggak? Ditekankan tentang cinta, tentang hubungan percintaan di situ. Berbeda dengan rumah produksi atau film-film besutan atau film-film keluaran dari misalnya India, itu beda lagi. Kalau Korea ditekankan soal percintaan, kenapa itu ditekankan melalui film? Saudara sadar atau enggak? Melalui film yang diproduksi oleh sebuah negara, dapat kita baca apa yang menjadi persoalan di dalam negara itu. Kenapa Korea banyak memunculkan drakor-drakor yang para ibu-ibu senang semua nonton? Ada bapak-bapak yang senang drakor? Ada? Oh, ada juga ternyata. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di Korea itu hari-hari ini tingkat perceraian itu sangat tinggi di sana. Itulah yang melandasi para produksi rumah film itu memunculkan film-film tentang hubungan percintaan. Dan saya nggak akan cerita soal drakor, saudara lebih ngerti. Nah, beda lagi kalau film-film yang muncul dari Amerika. Kalau saudara lihat film-film produksi Hollywood, khususnya dari Amerika, itu lebih menekankan tentang heroik, tentang pahlawan, tentang superhero. Kenapa? Karena negara ini sangat menghargai pahlawan. Sehingga rumah produksi film-film besutan Hollywood lebih menekankan kepada sosok yang super, sosok yang hebat, sosok yang luar biasa. Karena memang Amerika sangat menghargai para pahlawannya. Jadi sekali lagi bahwa film-film yang muncul itu dapat menggambarkan kondisi sebuah negara atau sebuah tempat. Bapak Ibu, inilah keadaan sebuah negara, dan berbeda dengan Indonesia. Indonesia lebih terkenal dengan film apa? Oh, kok tahu?
Siapa yang jawab tadi? Kok tahu? Kenapa banyak film pocong dimunculkan? Kenapa banyak film genderuwo dimunculkan? Kenapa banyak film yang aneh-aneh, suster ngesot lah, beranak dalam kubur lah, nah itu asap dan lain sebagainya lah. Kenapa? Karena memang Indonesia ini terkenal dengan sebuah negara yang itu dia. Saya nggak akan jawab, sudah terjawab ternyata. Jadi Bapak Ibu, apa yang nampak di luar itu bisa mencerminkan apa yang ada di dalam. Nah, sadar atau tidak, apa yang nampak dalam kehidupan kita manusia, yang nampak dominan di luar, juga dapat mencerminkan apa yang ada di dalam hidupnya. Yesus pernah menegur dan menegur secara keras ahli Taurat. Kamu kelihatan hebat di luar, benar gak? Kamu kelihatan berwibawa dan dahsyat, luar biasa kamu dari luar, tapi pada hakikatnya di dalam kamu busuk, tulang belulang dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita bicara soal kudus. Tentu secara teori saudara sudah ngerti apa itu kudus. Kudus dalam teks Ibrani dan Yunani memiliki makna yang sama. Kados dan dalam teks Ibrani itu memiliki makna dipisahkan, dipotong, diberi batas. Artinya dipisahkan dari hal-hal yang sekuler kepada hal-hal yang bersifat ilahi di dalamnya. Kudus artinya kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak berkenan, datang kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu secara teori kita tahu semua. Secara teori kita ngerti hal ini. Tidak ada yang tidak tahu tentang hal ini. Dalam ensiklopedia Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudus, suci, atau murni. Bapak Ibu, kerap kali, seringkali kita dengan gagah, dengan percaya diri, dengan tanpa berpikir panjang, kita mengklaim bahwa kita adalah anak-anak Allah. Benar atau enggak? Saya anak Tuhan, Om. Saya orang Kristen, Om. Tahukah saudara, anak-anak Allah, atau seringkali lebih gampang, lebih mudah orang Kristen ngomong, aku anak Tuhan, Om. Dari kalimat anak-anak Allah atau orang Kristen atau Kristen, tahukah saudara ada satu kandungan makna di dalamnya? Apa? Kudus. Kalau kita kaitkan dengan tema materi kita kemarin, minggu kemarin, beriman benar, ini masih ada kaitan erat dengan tema kita hari ini. Kalau saudara perhatikan dalam teks bacaan kita, ada 12 ayat kurang lebih di situ. Petrus menekankan tentang kekudusan dalam kasih persaudaraan. Kenapa Petrus menekankan ini kepada orang-orang Kristen yang dia layani saat itu? Karena singkatnya begini, sedikit latar belakang agar supaya kita ngerti situasi keadaan ketika Petrus menulis surat ini. Orang Kristen di masa surat ini ditulis, surat ini diedarkan kepada orang-orang Kristen yang ada saat itu, baik orang Yahudi maupun pendatang-pendatang, artinya orang bukan Yahudi yang telah menerima Kristus. Itu orang-orang Kristen pada saat itu hidup di tengah-tengah masyarakat atau kelompok orang di mana kebanyakan orang yang hidup di saat itu orang yang tidak menuruti atau tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga Petrus dengan tegasnya, dengan sungguh-sungguh memperingatkan orang-orang Kristen di situ agar supaya mereka benar-benar menjaga kekudusan hidup mereka dan menjaga tali persaudaraan saat itu. Kenapa ditekankan seperti itu? Karena saya beberapa tahun lalu dan sampai hari ini saya masih ingat betul ada suatu
tulisan yang saya baca, di sana dikatakan bahwa sifat karakter seseorang itu terbentuk 70% kurang lebih dari lingkungan di mana dia hidup. Karakter seseorang itu terbentuk 70% di dalam lingkungan yang dia tempati, yang dia hidup. Artinya bahwa sifat, kelakuan, tabiat seseorang itu akan sangat berpengaruh di mana lingkungan dia hidup. Makanya Alkitab tidak pernah salah. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak keadaan kita yang baik. Mestinya ini menjadi warning Bapak Ibu. Dan juga ayat bacaan kita hari ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 25, kalau saudara perhatikan dengan baik setiap ayat yang kita baca, mestinya kita tergetarkan, mestinya kita naikkan satu pujian syukur terima kasih kepada Tuhan terkait dengan karya salib Kristus di dalam penebusannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena terkait dengan kudus atau kekudusan, Bapak Ibu, manusia siapapun dia, dengan cara apapun menurut manusia yang baik, untuk mencapai kekudusan atau hidup kudus yang baik atau sempurna, di luar Kristus tidak sempurna. Apapun cara manusia itu, tanpa penebusan melalui salib Kristus, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia cuma-cuma adanya. Bapak Ibu, dalam kepercayaan-kepercayaan lain di luar sana, kalau saudara perhatikan misalnya di India, saudara lihat ada banyak banyak orang yang dengan caranya sendiri untuk katanya mau mencapai kesempurnaan hidup, mau mencapai kekudusan hidup. Saudara lihat cara mereka, banyak cara yang mereka lakukan. Ada yang bertapa, ada yang tidak makan ini, tidak makan itu, bersemedi bulan-bulanan, tahun-tahunan di suatu tempat, katanya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Bahkan ada yang viral, ada seorang bapak yang ngangkat tangannya sudah puluhan tahun untuk supaya apa? Supaya dia mencapai kesempurnaan hidup. Kenapa ditanya kenapa angkat tangan terus? Karena dia mengakui bahwa tangan inilah yang sering berbuat dosa, sehingga dia mengangkat tangan dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi aku tidak akan pernah menurunkan tangan ini sampai tak kancing tidak bisa dikasih turun. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, untuk mencapai kekudusan. Banyak orang dengan caranya pergi ke tempat-tempat yang sepi untuk mengasingkan dirinya di sana. Untuk supaya apa? Bebas dari gangguan, bebas dari godaan, bebas dari tantangan. Dia menyepi di tempat-tempat yang sepi. Bapak Ibu, sekali lagi, apapun tindakan manusia untuk mencapai suatu kesempurnaan hidup, suatu kekudusan hidup menurut dia, di luar Kristus tidaklah ada dampaknya. Amin. Beri sorak-sorai dia bagi Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini kita mau bicara tentang kudus. Secara teori saya percaya bahwa kita tahu. Secara teori saya percaya bahwa kita paham soal ini. Tapi ada beberapa poin hari ini yang ingin saya bagikan dan kita renungkan hari ini terkait dengan kudus itu sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan kekudusan. Nah, dari mana kekudusan itu dimulai dalam diri seseorang? Kalau saya tanya saudara, dari titik mana kekudusan itu dimulai dalam diri seseorang? Di dalam bagian mana dalam diri seseorang yang perlu diperhatikan, yang perlu mendapatkan poin utama untuk supaya dari situ kita memulai hidup kudus kita di hadapan Tuhan.
Dari mana? Dari tema besar kita tahun ini. Dari mindset kita, cara berpikir kita. Disinilah kita harus perhatikan letak di mana kita harus bisa memulai segala sesuatu untuk bahwa hidup kita ini menjadi indah, menjadi berkenan, layak bagi Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan dalam teks kita dalam Roma pasal 12 ayat 1. Kita diajak di situ, kita mau dibawa oleh kebenaran firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus untuk merubah cara berpikir kita, mindset kita. Karena dengan berubahnya pola pikir kita sesuai dengan pikiran Tuhan, maka saya percaya kekudusan itu akan dapat menguasai seluruh aspek hidup kita. Karena kita kembali kepada apa yang Yesus sampaikan, bahwa sumber kehidupan itu bermula dari dalam, bukan dari luar. Orang boleh saja menggunakan berbagai macam atribut untuk menampakkan supaya dia orang kudus, misalnya. Iya kan? Pakai baju yang bersifat agamawi agar supaya kelihatan kudus dan berwibawa. Pak, Bu, kalau hanya kelihatan kudus dari penampilan luar, masih perlu dipertanyakan. Karena kita tidak ubahnya seperti orang Farisi dan ahli Taurat jika kekudusan itu kita hanya nampakkan dari sikap atau penampilan luar kita. Saya pakai jas begini kelihatan kudus dan berwibawa, Bapak Ibu. Tapi ini nggak menjamin. Nggak menjamin. Maka dari itu, start awal untuk supaya kita terus membawa hidup kita menjadi berkenan, indah bagi Tuhan dalam aspek kekudusan hidup, dari cara berpikir kita. Roma pasal 12 jelas ngomong di situ. Ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Untuk kita dapat merubah cara berpikir kita sama seperti cara berpikir Tuhan. Kalau sudah cara berpikir seperti ini, cara berpikir yang seperti Tuhan, mau tantangan, mau goncangan, apapun, kita pasti hanya dapat berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi hal ini yang perlu kita landasi hari ini, yang perlu kita pijaki, agar supaya kekudusan itu kita mulai hari ini. Kita akan terus start dari sini. Jemaat yang diberkati, kita tahu bahwa kekudusan itu atau kudus itu adalah salah satu sifat mutlak Allah. Allah tidak pernah berubah dalam kekudusannya. Tuhan tidak pernah berubah dalam sikap kudusnya sampai detik hari ini. Karena memang dia kudus adanya. Sejak dari sana dia kudus adanya. Maka kalau sifat Allah, kalau kudus ini adalah satu sifat Allah yang mutlak. Nah, itu yang tadi saya katakan. Jika kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan, kita menyebut mengklaim hidup kita Kristen, maka kudus ini pun harus menjadi hal yang paten dalam hidup kita. Harus menjadi hal yang benar-benar bukan hanya soal stempel cap kita orang Kristen atau anak-anak Tuhan, tapi tidak mencerminkan sikap hidup anak Tuhan, yaitu memancarkan sifat Allah yang murni, salah satunya adalah kudus, maka kekristenan kita palsu. Kekristenan kita tidak murni. Kekristenan kita imitasi. Kekristenan kita tidak pure, tidak murni di hadapan Tuhan. Maka sadarilah ini, Bapak Ibu. Ternyata untuk menyandang gelar anak-anak Tuhan itu nggak semudah seperti yang kita ucapkan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang Kristen dengan mudahnya mengklaim hidupnya anak Tuhan, orang Kristen, tapi tidak mencerminkan sikap atau sifat-sifat ilahi dalam kehidupannya. Karena kalau kita bicara kudus, kita dipisahkan. Kita dipotong, dipisahkan dari hal-hal yang sekuler, masuk kepada hal-hal yang bersifat ilahi. Nah, Bapak Ibu,
70% manusia itu karakternya terbentuk dari lingkungan yang dia hidup. Dan ini bukan hal yang mudah. Ini bukan satu hal yang mudah untuk sekejap kita mengubah karakter kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami, tidak sungguh-sungguh melihat suatu karya Allah yang besar, di mana kekudusan itu Allah sudah siapkan, Allah sudah lakukan, kita tinggal ngikutin loh. Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa kekristenan jangan saudara samakan dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain, mereka untuk mencapai kekudusan itu dengan upaya, dengan cara atau dari bagaimana manusia itu menuju kepada kekudusan. Tapi kekristenan tidak sedang berjalan untuk mencapai kekudusan. Kenapa? Karena kekudusan sudah dikerjakan oleh Kristus melalui salib. Kekristenan tinggal menjalani kekudusan itu. Karena ada 3 dimensi terkait kekudusan. Kekudusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di masa lampau melalui penyaliban. Setiap kita yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita jadi milik Allah. Artinya kita dikuduskan, dipisahkan. Dan dimensi berikut kekudusan adalah kekudusan yang sifatnya masa sekarang. Dimana ketika kita terima anugerah keselamatan, kita ditebus, kita dimeteraikan jadi milik Allah, keselamatan itu kita lakukan dalam tindakan. Tapi tindakan ini tidak lagi sedang menuju pada kekudusan, tapi kita sedang berjalan di dalam kekudusan, lepas kepada kekudusan, sampai kekudusan itu menjadi sempurna di pemandangan mata Tuhan. Nah, beda dengan orang di luar sana. Kalau orang di luar sana memiliki konteks kudus itu, mereka akan capai. Harus dicapai dengan berbagai macam cara. Saya mau tanya, kuat berapa sih orang? Kuat berapa sih kekuatan kita manusia untuk mencapai kekudusannya Allah? Kekudusannya Allah itu sangat dahsyat adanya. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi bersyukur kita anak-anak Tuhan, bersyukur kita orang percaya, kita telah Kristus sudah melakukan bagian yang luar biasa yang tidak seorang pun mampu melakukannya. Apa itu? Tentang sifat kudus itu sendiri, Bapak Ibu. Dengan darahnya kita telah dibeli. Amin. Darah yang kudus itu telah menyucikan kita. Wow. Bapak Ibu, anugerah, saudara harus pahami gini. Saya ulang lagi. Anugerah itu bukan manusia yang mencari Allah. Kalau agama, manusia mencari Allah. Tapi anugerah kekristenan, Allah yang turun menjelma menjadi manusia untuk mencari yang berdosa. Benar nggak? Inilah sifat anugerah yang dari atas turun ke bawah untuk memulihkan keadaan yang rusak ini. Tapi agamanya adalah bagaimana yang dari bawah untuk mencapai Allahnya, sesembahannya. Dan kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan adalah sesuatu yang berbeda. Kekristenan adalah sesuatu yang spesial. Maka dari itu saudara perhatikan, kekristenan hari-hari ini sejak zaman dulu kala, dari bapak-bapak gereja awal, kekristenan coba untuk dilemahkan oleh banyak orang di luar sana. Tetapi kekristenan tetap eksis sampai hari ini. Bahkan data terakhir bahwa kekristenan di Indonesia ini bertumbuh begitu pesat. Dan kekristenan telah menjadi agama mayoritas atas dunia ini. Bahkan di China, itu kekristenan pun bertumbuh begitu luar biasa. Sekalipun dihimpit, sekalipun dihadang, tapi namanya kalau kuasa Roh Kudus yang bekerja, maka tidak ada satu kekuatan dunia yang sanggup untuk menghadang cara kerja Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, alasan kenapa kita harus hidup kudus, ya kan? Semuanya harus disampaikan. Om ajak kami untuk hidup kudus. Alasannya apa sih, Om?
Alasannya sederhana Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan bacaan kita hari ini, ayat 15. Saudara perhatikan ayat 15. Ayat ini berkata begini, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Alasannya gampang, sederhana. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Kristus yang memanggil kita dalam anugerahnya adalah kudus adanya. Itu aja, simple kok. Nggak perlu sulit-sulit untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Alasannya sederhana. Kenapa Om ajak kita hidup kudus? Alasannya gampang. Karena Kristus yang kita ikuti, Dia adalah kudus adanya. Dia yang telah memanggil kita. Perhatikan. Kekudusan itu sebuah panggilan. Dan kalau namanya panggilan, itu tidak mengikat. Saya panggil Pak Budi, mau nggak ke sini? Terserah dia mau datang ke sini atau enggak. Tapi panggilan itu sudah berlaku. Mau respon puji Tuhan, mau tidak puji Tuhan. Kekudusan adalah sebuah panggilan. Kenapa panggilan? Karena Kristus yang memanggil kita untuk hidup sama seperti Dia hidup. Bukan gereja loh. Bukan denominasi loh. Bukan hamba Tuhan loh. Tapi Kristus sendiri. Kristuslah yang memanggil kita untuk kita hidup di dalam apa yang Dia inginkan. Jadi alasannya kenapa kita harus hidup kudus, karena Kristus yang memanggil kita. Siapa yang gak mau dengar-dengaran sama Tuhan? Ada yang mau menolak panggilan? Tentu kita akan jawab, saya tidak mau Om. Saya mau meresponi panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi hal yang pertama yang perlu saya ingatkan, inilah alasannya. Inilah alasannya kenapa kekudusan itu harus terus dikumandangkan. Sekalipun tema-tema seperti ini kadang buat jemaat ngantuk. Maksudnya yang di luar sana, di sini nggak ada. Di sini nggak ada yang ngantuk, amin? Amin. Apalagi cuaca begini kan sangat bikin orang lebih baik tidur saja tah. Karena memang cuaca memungkinkan. Tapi saya percaya di sini api Roh Kudus itu membakar semangat kita. Membakar semangat kekristenan kita untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, apa alasan Om? Kenapa Om ajak kami untuk hidup kudus? Kenapa khotbah Om selalu ditekankan hidup kudus? Hidup berkenan, hidup layak. Simple, jawaban yang pertama, karena itu panggilan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memanggil kita untuk hidup di dalam kekudusannya. Karena ayat 15 jelas, tapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kata menjadi, tolong persoalkan. Inilah keinginan Tuhan yang mendalam dalam hatinya. Dia rindu temukan kita jadi seperti apa yang Dia inginkan. Bukan seperti apa yang kita inginkan. Terkadang tanpa sadar kita mau Tuhan memenuhi segala keinginan kita. Tanpa kita mau bertanya, Tuhan apa sih maunya Tuhan? Cobalah sekali-sekali kita persoalkan, tantang Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya? Jangan selalu-selalu Tuhan tahu dong kebutuhanku, Tuhan dengar dong doaku. Ya, kalau Kristen model begini terus, jangan-jangan Tuhan datang kita nggak menikmati keselamatan yang kekal. Jadi alasannya karena yang memanggil kita Kristus sendiri, dan Kristus adalah kudus adanya. Yohanes pasal 17, coba saudara lihat pengakuan Kristus di situ. Apa pengakuan Yesus di situ? Yohanes 17 ayat 19. Yohanes 17 ayat 19. Yesus ngomong begini. Dan aku, amin. Dan aku menguduskan diriku bagi siapa? Mereka di sini siapa? Murid-murid ketika itu kan. Aku menguduskan diriku. Bagaimana Kristus menguduskan dirinya? Kristus menguduskan dirinya ketika Dia 33 tahun setengah di bumi jadi manusia. Dia menguduskan dirinya dengan cara taat terhadap
terhadap kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, Allah Bapa sendiri berkata melalui di dalam kebenaran firman Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan kepadanya. Kata berkenan ada unsur kekudusan Kristus di dalam. Bapak Ibu, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi alasannya simpel. Karena yang memanggil kita Kristus sendiri, dan dia sudah menguduskan hidupnya agar supaya juga kita hidup dalam kekudusan seperti yang dia inginkan. Berat Om. Jangan kita memblok cara berpikir kita. Jangan kita punya mindset blok, cara berpikir yang kita batasi sendiri. Padahal Tuhan sanggup bekerja dalam segala hal untuk membuat kita jadi baik di hadapannya. Hal berikut yang perlu kita perhatikan. Setelah alasan kenapa kita harus kudus, yang berikut, bagaimana kita menjalani kekudusan itu. Karena ini kita tinggal menjalani loh. Kekudusan itu sudah siap, tinggal ngikutin. Kita tidak lagi bersusah payah untuk gimana caranya supaya hidup kudus. Bagaimana caranya untuk meraih kekudusan. Manusia nggak mampu. Kristuslah yang buat supaya kita yang percaya di dalamnya sanggup mencapai itu. Bagaimana caranya? Apa action tindakan kita untuk supaya kita meresponi ajakan Tuhan hari ini? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau saudara perhatikan bacaan kita, ayo kita perhatikan teks bacaan kita hari. Ayat 14. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi dari ayat ini ada beberapa poin yang dapat kita temukan. Yang pertama, gimana menjalani kehidupan kudus itu? Taat. Kalau kita menyebut kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan, ya taatlah sama Bapa kita. Taatlah sama Tuhan. Taat dalam segenap apa yang Tuhan firmankan. Nggak bisa kita kurangi nilainya. Nggak bisa kita kurangi nilainya untuk supaya nilai itu dapat kita lakukan karena ya dengan berbagai macam alasan. Taat, hidup dalam ketaatan. Seperti Kristus telah membuktikan bahwa dia taat kepada Bapanya. Saudara, Kristus selama masa dia hidup di dunia sebagai manusia, pertanyaannya, dapatkah Kristus melakukan suatu kesalahan? Artinya, dapatkah Kristus dalam konteksnya sebagai manusia dapat berbuat dosa? Dapat kira-kira atau tidak? Menurut saudara dapat atau tidak? Sebenarnya untuk menjawab ini ada dua opsi. Ada kalangan atau kelompok yang berkata tidak mungkin dia dapat berbuat dosa karena dia adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita melihat dari dimensi Kristus adalah Allah yang sesungguhnya, maka tidak mungkin dia dapat melakukan dosa. Tapi di lain sisi kita melihat Kristus 33 tahun setengah di dunia, dia pure manusia. Alkitab sendiri yang banyak mencatat dia disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya apa? Yesus tidak dispesialkan oleh Bapa di sorga. Yesus sama dengan saudara-saudaranya. Dimaksud saudara-saudaranya ini adalah bisa saudara dari anaknya Yusuf dan Maria setelah kelahiran Kristus, bisa. Yakobus, Andreas itu saudara-saudara Yesus secara daging, dari turunan dari anak dari Maria dan Yusuf. Bisa juga saudara-saudara di sini dimaksudkan murid-murid atau orang-orang manusia pada umumnya. Allah sendiri, firman Tuhan sendiri kata Kristus disamakan, artinya tidak ada yang spesial bagi Yesus ketika dia 33 tahun setengah di dunia.
Dia menangis sama seperti manusia pada umumnya menangis. Dia lapar sama seperti pada umumnya manusia itu lapar. Dia sedih sama seperti pada umumnya manusia itu sedih. Dia ketika berdoa di Taman Getsemani, dia terpukul, dia rasa berat pergumulan itu sama dengan saudara dan saya ketika mengalami tekanan dan pergumulan. Sama persis. Dan Yesus berpotensi untuk tidak mentaati apa yang Tuhan ingin atau Bapa inginkan ketika di Taman Getsemani. Benar enggak? Melalui doa Yesus itu sangat nampak. Ya Bapa, jikalau boleh lakukanlah cawan ini. Di sini ada peperangan sebenarnya dalam diri Yesus saat itu. Antara mau menuruti apa yang Bapa mau, dan di lain sisi dia menghindar dari salib itu. Tapi Yesus mengambil sikap untuk taat. Yesus mengambil sikap untuk tunduk. Yesus mengambil sikap untuk hormat, sehormat-hormatnya kepada Bapanya. Dan inilah yang membuat Bapanya memberikan segala kuasa kepada anaknya, Kristus Yesus Tuhan. Jadi untuk menjalani kehidupan kudus di dunia ini, taatlah kepada segala kehendak Bapa. Karena Alkitab yang katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi selain taat, hindari, jauhi, putuskan nafsu-nafsu yang dapat membahayakan kekristenan kita. Berikut Bapak Ibu, setelah tadi yang pertama alasan, yang kedua bagaimana tindakan kita untuk menjalani sikap hidup kudus, dan yang berikut tentu ini hal yang perlu juga kita tahu. Tentu dari semua yang Tuhan inginkan, salah satunya adalah sikap hidup kudus yang kita bahas hari ini. Tentu ada maksud di dalamnya, ada dampak di dalamnya, ada berkat, istilahnya seperti itu. Dan berkat apa sih yang kita temukan? Berkat apa yang kita nikmati ketika kita hidup kudus, ketika kita hidup menuruti apa yang Tuhan mau? Nah, terkait kekudusan, kalau saudara perhatikan Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24, ini suatu ayat yang sampai hari ini menjadi berkat kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan saya. Ayat ini berbunyi demikian. Iya Bapa, saudara lanjutkan, 2, 3. Aku mau supaya dimanapun aku berada, apa? Ya, stop aja sampai situ deh. Saudara lihat doa Tuhan Yesus. Dia memohon dengan sungguh. Dia naikkan satu doa permohonan kepada Bapaknya di surga. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Apa manfaat, apa dampak, apa berkat ketika kita hidup di dalam kekudusan yang diinginkan oleh Tuhan? Saya mau katakan simpel. Berkatnya adalah kita bersama-sama dengan sumber kekudusan itu di tempat yang kudus, di sorga yang permai. Amin. Inilah berkatnya. Ini hal-hal yang luar biasa. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, di situ pun mereka bersama-sama dengan aku. Dan oleh sebab itu pagi hari ini saya mau ajak kita semua, ayo kita berlomba-lomba untuk bawa hidup kita semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau bawa kita untuk renungkan satu ayat. Ada banyak hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini, tapi ya kembali lagi waktu tidak memungkinkan untuk menyampaikan banyak hal. Titus pasal 1 ayat 15. Titus pasal 1 ayat 15, dan mari kita renungkan ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bagi orang suci semuanya, tapi bagi orang najis
dan bagi orang tidak beriman satu pun apa? Karena baik akal maupun suara hati mereka apa? Ya, saudara renungkan ayat ini. Jika kita menyucikan hidup kita hari demi hari, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, yang ada di sekitar kita, pun turut serta disucikan, dikuduskan, dan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak membawa hidup kita indah, berkenan, artinya kita hidup tidak kudus, hidup najis, maka bukan hanya segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang juga berdampak, tetapi Alkitab katakan jelas, Alkitab gamblang ngomong bahwa baik akal budinya maupun suara hatinya pun najis adanya. Oh, sorry. Saya hanya mengutip kebenaran firman Tuhan. Tapi jujur firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan serta sekaligus menegur dan menemplak saya secara pribadi dalam kapasitas saya sebagai hamba Tuhan. Saya berpikir begini Bapak Ibu ketika saya membaca ayat ini. Walaupun ayat ini sudah sering kali saya baca. Seandainya saya tidak menjaga hidup suci saya di hadapan Tuhan, karena yang tahu tentang yang tahu dengan sikap hidup suci saya hanya Tuhan. Saudara tidak bisa. Saudara hanya bisa menilai saya dari penampilan luar saya. Selebihnya dalam hati, siapa yang tahu? Tuhan tahu, tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Sangat berbahaya, akan berdampak buruk ketika seorang gembala, seorang hamba Tuhan tidak menjaga sikap hidup kudus suci di hadapan Tuhan. Akan berdampak kepada seluruh jemaat Tuhan, dan ini bahaya, dan ini mengerikan Bapak Ibu, dan ini mengerikan, dan ini mengerikan. Bagi orang suci semua suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satupun tidak ada yang suci, karena baik hati, baik akal maupun suara hati mereka najis. Wah, saya ditemplak, saya ditegur habis-habisan sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, bawa saya untuk senantiasa hidup suci, kudus, berkenan bagi Tuhan. Sekalipun ini tidak mudah, tapi saya tidak ada pilihan lain. Saya akan terus melakukan ini. Karena saya mau dampak dan berkat Tuhan itu tercurah bagi saudara. Terimpartasi atas saudara. Tersalurkan atas saudara. Tertransferkan atas saudara. Kalau di mimbar sini saya sudah tidak kudus, bahaya. Dan mari kita renungkan Bapak Ibu. Kekudusan, kesucian hidup, itu yang Tuhan inginkan. Dan tidak ada kata terlambat bagi hari ini untuk kita mau komitmen hidup berkenan indah bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Tuhan selalu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ini luar biasa. Dan Bapak Ibu, responi firman Tuhan hari ini. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.